Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya memohon maaf tidak sempat mendengar pidato pengantar yang pasti mencerahkan dari Presiden Partai Gelora. Nggak tahu masih istilah presiden atau tidak. Ketua Umum, Pak. Betul, betul. Yang biasa-biasa aja, biasa aja. Yang biasa. Ya, saya sampaikan selamat kepada Partai Gelora dan saya berharap bisa menggelorakan kehidupan bangsa. Saya sampaikan salam takzim kepada para pembicara. Saya dengar tadi ujung dari Kiai Haji Dr. Matsudi Syuhud, sebagaimana biasa beliau luar biasa, mutabakhir fil ulum, wawasan dan ilmu pengetahuannya luas. Juga Pak Dahlan Iskan, dengan permohonan maaf tidak sempat terhubung waktu itu. Saya di Jogja sibuk menyelenggarakan sebuah pertemuan internasional, The Eighth World Peace Forum, sehingga tidak bisa membalas telepon beliau. Nah, saya memberikan disclaimer, saya bukan peserta muktamar Muhammadiyah yang baru berlalu, karena saya hanyalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Tidak termasuk dalam kategori peserta muktamar. Mendapat privilege untuk hadir di pembukaan di panggung. Ya, saya juga memilih berada di belakang saja, bersama wakil dari peserta World Peace Forum. Namun saya mengikuti secara seksama, secara intens, muktamar yang baru berlalu, yang bagi Muhammadiyah disadari betul muktamar hanyalah ajang silaturahim, bertemu. Yang paling seru itu justru penggembira di luar gedung muktamar, yang berapat di auditorium, sebuah gedung megah yang dibangun oleh UMS, kapasitas kalau tidak salah 10.000. Muktamar Aisyah di sebuah auditorium lain, tapi yang paling heboh itu adalah penggembira. Kata panitia mencapai 3 jutaan. Dari kampungnya Pak Anies Mata itu 3 kapal besar dengan 48 bis katanya. Belum lagi dari daerah-daerah lain. Jadi sungguh muktamar menjadi festival bagi warga Muhammadiyah. Sehingga silatul fikri, tukar menukar pikiran itu nyaris tidak terjadi. Termasuk juga politik, politik internal kepemimpinan itu biasanya hanya berada di bawah permukaan. Kalau saya kritik malu-malu kucing. Kemarin setelah saya sampaikan perlu darah segar, baru ada tanggapan. Nah, kenapa? Karena semua pikiran yang akan dibahas di muktamar itu sudah selesai sebelum muktamar. Disiapkan setahun sebelumnya oleh sebuah tim kecil, dan jika ada yang bersifat konseptual, biasanya diuji sahihkan di beberapa universitas dan sudah disosialisasikan ke pimpinan wilayah jauh sebelumnya. Dan biasanya pimpinan wilayah mengadakan seminar pramuktamar. Seminar pramuktamar yang terakhir ini sangat marak di berbagai universitas Muhammadiyah setahun sebelum muktamar. Oleh karena itu menyangkut konsep dan biasanya sudah dibukukan, tentang agenda muktamar itu sudah selesai, dan waktu muktamar itu disampaikan dan kemudian dimintakan persetujuan. Nah, biasanya materi muktamar Muhammadiyah itu meliputi 3 gatra besar, kemuhammadiyahan, keorganisasian, keumatan, tentu kebangsaan juga, dan kemanusiaan universal. Yang terakhir ini agak maju, sudah sejak 45 muktamar atau sejak tahun 2000-an lah gitu. Muhammadiyah berbicara tentang kemanusiaan universal, yang biasanya waktu saya masih menjadi kader muda Muhammadiyah hanya disinggung sedikit di muktamar, kemudian muncul di pernyataan muktamar
membela Palestina, membela Bosnia, Kashmir, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan tidak menyentuh isu-isu global yang muncul sekarang. Tapi sejak tahun 2000 kita sangat serius berbicara tentang kemanusiaan universal ya, dalam arti global issues ya, dan kita carikan jalan keluar, dan termasuk yang mungkin untuk dilakukan oleh Muhammadiyah ya. Muhammadiyah sangat preoccupied pikirannya itu tentang bagaimana kita menampilkan diri secara sejati, mengatasi kesenjangan antara idealitas dan realitas kehidupan. Sering kita berada pada klaim-klaim ya, pengakuan dan keyakinan tentang hal yang ideal, tapi tidak menjelma dalam kenyataan itu. Jadi pikiran mengatasi gap between idealities and realities ini sangat-sangat kuat ya pada kawan-kawan. Ya, itu tidak hanya di pusat, juga di daerah-daerah. Dan yang kedua, khusus untuk Indonesia, kita sangat-sangat concern dengan ya adanya kesenjangan lain ya, antara kuantitas dan kualitas, antara kemayoritasan kuantitatif dengan ya, kemayoritasan kualitatif. Ini yang dirasakan oleh Muhammadiyah gitu. Maka alam pikiran Muhammadiyah dan termasuk saya kira Muktamirun kemarin itu adalah suatu pikiran yang realistik ya. Gimana mengatasi problem, terutama the problem of self-actualization. Terutama ya sejak reformasi Indonesia mengalami kerusakan struktural. Itu 2010 pada Muktamar Jogja sangat kuat dibicarakan, bahkan naskahnya revitalisasi karakter bangsa dan upaya perwujudan kita usulkan negara berkemajuan ya, bukan sekedar negara berkesejahteraan. Kita bahkan merujuk apakah ini Al-Farabi ya, apakah ini Ibnu Khaldun dengan Umron, itu menjadi pembicaraan. Setahun sebelum muktamar ya, kita selesaikan oleh seminar-seminar uji sahih ya. Dan saya memimpin rapat-rapat para pakar Muhammadiyah itu secara intens. Nah, problemnya adalah ketika kita harus mengaktualisasikan peran itu, kita berhadapan dengan masalah, tantangan, bahkan ancaman. Maka muktamar yang lalu ya pada masalah keumatan yang mungkin ingin dibedah itu masih berkutat pada masalah lama ya. Gimana kita meningkatkan kualitas ya, dari lembaga-lembaga kita. Muhammadiyah nyaris tidak hafal itu jumlah institusi-institusi yang di bawahnya itu ya. Tahu-tahu yang paling membanggakan, walaupun kita terima dengan harap cemas itu berdirinya perguruan tinggi, semangat untuk itu besar. Sampai-sampai pada masa saya itu ada edaran dari pimpinan pusat agar berhati-hati mendirikan perguruan tinggi. Karena kita mempertimbangkan sustainability-nya. Jangan sampai wujuduhu ka'adamihi. Nah, pada muktamar yang lalu itu masih diulang. Dan terutama ya tentang kualitas lembaga pendidikan Islam. Dan juga tentang posisi ekonomi umat Islam. Karena telah terjadi ya, suatu perubahan besar sekali ya dalam kehidupan kebangsaan Indonesia ini yang membuat posisi umat Islam harus dikatakan tidak sentral. Ya, secara politik kita kalah dan sering tidak hanya pada politik elektoral tapi pada politik dalam pengambilan keputusan strategis. Ya, kita punya jabatan di kenegaraan, banyak Muhammadiyah yang jadi menteri. Tapi seberapa banyak ya posisi politik itu memberi efek, membawa dampak sistemik kepada keberadaan umat Islam. Ini yang menjadi concern Muhammadiyah paling besar. Maka muktamar lalu ya masih terus gimana revitalisasi ya, potensi ekonomi yang dimiliki umat.
sebelum muktamar selalu ada side event ya. Majelis Ekonomi mengadakan pertemuan para pengusaha, bahkan maju kepada konteks bisnis sampai pada investasi. Belum lagi berbicara tentang bagaimana kita menghubungkan diri dengan dunia luar. Ya, Muhammadiyah 10 yang lalu cukup berhasil mendirikan universitas di Malaysia, mendirikan sebuah college di Melbourne. Bahkan ada 2 sekolah Muhammadiyah di Lebanon untuk pengungsi Palestina. Dan sebelum muktamar, Universitas Muhammadiyah Surakarta membuka semacam cabang di Seoul. Dan kemarin para rektor itu semacam berusaha untuk mendirikan cabang-cabangnya di luar negeri. Tapi tidak hanya itu. Nah, mungkin tidak panjang yang saya sampaikan. Dalam konteks luar negeri ini, kita ingin menjadi satu kekuatan efektif yang cukup berwibawa, ya. Terutama dari sudut bahwa kita bisa menjadi trendsetter dari sebuah rehabilitasi peradaban yang rusak ini, ya. Itu terus terang masih jauh sekali, ya. Bagaimana kita hadir di dunia Islam bukan hanya mewakili negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tapi secara efektif. Maka kita buka kolaborasi dalam arti yang sejati. Tidak sekedar cukup saya atau wakil dari Muhammadiyah terundang ya, di fora internasional, tapi ya, kita tidak tidak bisa berbuat banyak. Maka kemarin saya adakan the 8th World Peace Forum. Ya, tidak banyak yang bisa hadir, sekitar 50 ya, peserta dari luar negeri, karena keterbatasan, tapi ada hasil ya, temanya itu Human Fraternity and the Middle Path, persaudaraan kemanusiaan dan jalan tengah as the foundation of a peaceful, just and prosperous world, untuk solusi atau fondasi dari dunia damai, adil, sejahtera. Ini ada kata adil sejahtera ya. Ya, harusnya ada kata gelora di situ. Ya. Nah, ini disepakati ya, kita gerakan dari Indonesia disebut Global Fulcrum of Wasatiyat Islam. Ini saya akan menjadi chairman. Insya Allah banyak ormas Islam yang siap mendukung. Jadi poros dunia Wasatiyat Islam. Ya, baik. Dan nanti ada International Council dan para ulama Cendekiawan Muslim dunia akan berada di situ. Ya. Ini sebagai sebuah upaya kita untuk ikut berperan pada tingkat global. Baik. Terima kasih karena waktu. Ya, saya sangat senang dengan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.